Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Su- Suaranya terdengar ya? Oke. Oke, kaifa halukunna akhwat? Oke. Bagaimana kabarnya, akhwat? Oke, boleh dibuka mic-nya ya. Oke, kita
kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Akhwat, oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, insyaallah Ana akan membersamai Antuna dalam pembelajaran di kedua fisik ya. Ya, insyaallah untuk nama Antuna sudah baca ya di format perkenalan di grup ya. Oke. Nah, Ana izin untuk ini absen ya, akhwat. Yes. Oke, kita mulai akhwat untuk absen. Oke. Bagi yang disebutkan namanya nanti bisa membuka mix ya. Oke, untuk yang pertama Ukhti Ratna Dian Suryani. Hadir? Ukhti Hadir, Ratna Dian. Ustazah. Oke, baik. Lalu Ukhti Raihana Janeta Mumtaz. Ya. Ukhti Raihana. Hadir, Ustazah. Oke. Lalu yang ketiga Ukhti Anistia. Ukhti Anistia. Sepertinya belum ada. Lalu lanjut ke Ukhti Nur Fatihatur Rahmah. Hadir, Ustazah. Oke. Selanjutnya Ukhti Astika. Astika Luman. Hadir, Ustazah. Ini namanya Astika Lukman atau Astika Luman? Lukman. Pakai K atau pakai M ya? Pakai Koyo K, Ustazah. bojone ceritake. Terus tiket sing cilik iku separuh biasanya. Pakai K atau pakai M ya? Pakai K. Oh, K. Astika Lukman. Lalu selanjutnya Ukhti Dian Permanasari. Hadirah Ustazah. Oke, setelahnya Ukhti Masita Maya. Ukhti Masita Maya hadir. Oke, hadir ya. Lalu setelahnya Ukhti Winda Azizah Nur. Oke, belum hadir. Setelahnya Ukhti Tirabita Markama. Hadir, Ustazah. Ukhti Rabita hadir. Lalu setelahnya Ukhti Mayrina Endah. Ukhti Mayrina hadir ya. Oke, lagi. Alhamdulillah. Ya, insya Allah pada pertemuan perdana kita pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran untuk level pertama ya bersama kedua fisik. Insya Allah sudah siap ya, akhwat? Ya, oke. Baik. Sekarang kita akan belajar pelajaran nahwu. Ya. Sebelumnya, ya, Antuna di sini sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum, sudah pernah. Belum pernah. Ya, Sudah, belum. Ustazah. Oke, berarti sebagian sudah ada yang belajar, dan sebagian
ada yang belum pernah belajar bahasa Arab. Oke. Nah, bahasa Arab akhwat itu bahasa yang mulia ya, karena Al-Quran juga diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, dulu para nabi kita, para sahabat kita, ya berbicara juga menggunakan bahasa Arab. Maka seyogyanya bagi kita juga untuk ya wajib untuk mempelajari bahasa Arab ya. Apa? Agar kita bisa memahami Al-Quran, ya lalu kita bisa ya meneladani sifat-sifat para sahabat, para rasul dengan membaca langsung kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, itu. Oke. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pada ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memiliki cabang ilmu. Ya. Bahasa Arab memiliki cabang ilmu, yaitu ada dua. Yang pertama ada ilmu nahwu, dan yang kedua ada ilmu sorof. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu ini yaitu ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir dari suatu huruf, ya, suatu kata atau kalimat. Jadi nahwu ini mempelajari harokat akhir dari suatu kalimat, ya, dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk sorof, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Ya, kalau nahwu harokat akhir, ya. Sedangkan sorof ini perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat contoh dari penerapan ilmu sorof dan juga ilmu nahwu. Oke, coba di sini Ana minta Ukhti Astika coba dibaca untuk contoh yang pertama, ya beserta dengan artinya. Nah, Ustazah. Mm-mm. Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Oke, baik. Barakallahu fiik. Oke, untuk contoh yang kedua, ya silakan dibaca Ukhti Al-Fitrah Al-Munazzalah ini siapa ya? Sepertinya di data tidak ada yang bernama Ukhti Al-Fitrah. Mungkin ini pakai nama yang lain ya. Oke, Ukhti Al-Fitrah, boleh dibuka mic-nya? Iya Ustazah. Ukhti Al-Fitrah ini siapa? Nama lengkapnya? Tadi yang dibaca Raihana itu loh Ustazah, kayaknya baru masuk di nama ituannya. Oh, Tadi. Raihana kita ini anti ya? Iya Ustazah. Oh, oke, baik. Oke, sekarang berarti anak panggil Raihana ya? Ukhti Raihana. Iya Ustazah. Ukhti Raihana boleh dibaca untuk contoh yang kedua beserta dengan artinya. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Oke, baik. Barakallahu fiik. Untuk contoh yang ketiga. Ini silakan dibaca Ukhti Dian. Di Dian ada dua ya? Oh, satu. Oke, Ukhti Dian Permanasari ya ini. Ini Ukhti Dian. Silakan dibaca. Untuk contoh yang ketiga bisa dengan arti. Apa Ustazah ini HP anak terputar terus masih hitam. Sebentar. Masih cari terus HP-nya. Ana pindah. Oke. Kita pindah ke yang lain ya. Mungkin ini kita pindah ke Ukhti Ita ini siapa Ukhti masih siapa ini Ukhti Ita? Ukhti Rabita ya namanya. Rabita Ustazah.
Rabita. Oke, Ukhti Rabita, silakan dibaca untuk contoh yang ketiga beserta dengan artinya. Ro'aitu. Oh, yang ketiga ya. Oh, marortu ya. Mm-mm. Marortu bi Muhammadin. Aku melewati Muhammad. Oh, baik, barakallahu fikunna. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaan antara ketiga jumlah berikut. Ya. Dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Dhahaba di sini merupakan ya bentuk dari fi'il madhi. Ya. Nanti kita akan pelajari ya pembagian dari fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Ya. Jadi fi'il adalah kata kerja. Untuk dhahaba ini, ya ini masuk ke fi'il madhi. Fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Ya. Yang sudah dikerjakan. Ya, fi'il madhi. Oh, sedang safar. Oke, baik. La ba'sa. Nah, jadi fi'il madhi itu zahaba. Ini adalah suatu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Zahaba Muhammadun. Muhammad nama orang, berarti dia sebagai fa'il atau subjek. Jadi subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Atau pelaku. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, pelaku atau fa'il, nah itu wajib berharokat dhammah. Kita pahami dulu ya, cara paling mudah gitu ya. Untuk fa'il ya, atau pelaku bisa nama orang, itu pasti harokat akhirnya dhammah. Ya, seperti Muhammadun. Jadi kata Muhammadun di sini, harokat akhirnya bisa dhammah karena apa? Karena dia sebagai fa'il atau pelaku. Ya. Dan untuk contoh yang kedua, ro'a itu Muhammad dan aku melihat Muhammad. Ya. Ro'a itu Muhammad dan fi'il ro'a. Ro'a itu ini ada fi'il yang berasal dari kata ro'a. Ya. Ro'a. Artinya melihat. Nah, untuk huruf ta di sini, ya, huruf ta yang berharokat dhammah, nah ini dinamakan dengan domir atau kata ganti. Nah, untuk domir sendiri atau kata ganti, nah itu terbagi menjadi dua. Nanti juga kita akan bahas dalam ilmu sorof, insya Allah di pertemuan kedua. Berarti besok kita bahas domir ini ya, terbagi menjadi dua. Untuk domir yang bersambung dengan fi'il sebelumnya itu disebut dengan domir munfasil atau muttasil ya kan. Domir muttasil yaitu huruf ta. Ya, huruf ta. Ya. Dan huruf ta di sini ya disebut dengan fa'il atau pelaku. Ya. Jadi tak di sini domir itu domir muttasil dan tak di sini ya disebut dengan fa'il. Atau pelaku. Ya. Ro'a itu berarti satu kalimat dari kata ro'a itu kalimat tersebut terdiri dari dua kedudukan. Yang pertama fi'il ya fi'il madhi ro'a dan yang kedua ada fa'il yaitu huruf ta. Jadi fi'il dan fa'il. Lalu kata Muhammadan berharokat fathah tanwin. Ya. Jadi dia kedudukannya bukan fa'il atau pelaku, tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek. Ya. Maf'ul bih atau objek. Ya. Jadi kalau ditanya
Ra'aitu Muhammadan, ya kenapa huruf dal ya pada jumlah ra'aitu Muhammadan berharokat fathah tanwin karena Muhammadan kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek ya. Nah, tapi kenapa Muhammadan bisa sebagai objek atau maf'ul bih? Ya, sedangkan untuk jumlah sebelumnya dhahaba Muhammadun ya, Muhammadun di sini sebagai fa'il atau pelaku bukan sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena untuk fi'il dhahaba Muhammadun ya, nanti kita bahas untuk yang lebih mudah ya. Jadi karena untuk jumlah yang kedua ini ya, terdapat fi'il dan fa'il, lalu setelahnya ya, ada suatu isim atau benda yang berharokat fathah ya, maka Muhammadan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Juga nanti kita akan bahas tentang pembagian fi'il. Jadi ada fi'il yang dapat menerima maf'ul bih dan ada fi'il yang tidak dapat menerima maf'ul bih. Nah, jadi ya. Dan dhahaba di sini ini merupakan fi'il yang tidak dapat menerima maf'ul bih. Jadi dhahaba Muhammadun ada fi'il dan fa'il. Karena dia tidak bisa menerima maf'ul bih, maka tidak ada suatu kata atau isim yang berharokat setelah kata Muhammadin atau setelah ya. Sedangkan untuk jumlah ra'aitu Muhammadan, ro'ah di sini ya, fi'il ro'ah, fi'il madi itu fi'il yang berarti melihat, itu merupakan fi'il yang dapat menerima maf'ul bih. Ya. Jadi Muhammad dan maf'ul bih atau objeknya. Suaranya tidak jernih. Sekarang apakah sudah jelas atau masih kurang? Sudah terdengar? Afwan akhwat, karena ini sedang hujan ya, mungkin siang juga. Sekarang sudah jelas? Sekarang sudah jelas akhwat? Sudah ya? Oke, baik. Jadi Jadi untuk fi'il sebelah kedua merupakan fi'il yang dapat maf'ul bih atau objek. Nah, jika bisa nih kita kasih kata ro'a, ada fa'il, ada pelaku dan juga ada maf'ul bih atau objek. Ya. Lalu untuk jumlah yang kedua, marartu bi Muhammadin, aku mengikuti Muhammad. Muhammadin awalnya berharokat kasrah tanwin. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kata Muhammad didahului oleh huruf ba. Ya. Huruf ba ini dinamakan dengan jar. Dinamakan dengan huruf jar. Jadi suatu isim itu benda suatu kata yang didahului oleh huruf jar. Jadi huruf jar itu macamnya. Nah, sekarang kita baru menemukan satu huruf jar, yaitu huruf ba. Huruf ba yang berharokat kasrah. Ya. Jadi kalau ada suatu kata yang didahului oleh huruf jar, maka harokat akhir dari kata tersebut berharokat kasrah. Ya. Berharokat kasrah. Ya, di Muhammadin. Ya. Jadi kenapa sih jumlah marartu bi Muhammadin berharokat kasrah huruf terakhir tersebut? Karena sebelumnya didahului oleh huruf jar, itu huruf ba. Ya. Oke.
Oke, sampai sini adakah pertanyaan, Akhwat? Udah paham? Paham ya, Akhwat? Nanti bisa diulang kembali ya. Terus sekarang kita masuk ke contoh dari ilmu sorof. Nah, kita lihat contoh dari ilmu sorof. Jadi, oke, sekarang mungkin Ana minta Ukti, Masita, Maya untuk membaca contoh dari sorof ya, beserta dengan artinya. Oke. Kitabatan, tulisan. Dari, Yaktubu. dari sebelah kanan, Oh, dari sebelah kanan. Kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis. Kitabatan, tulisan. ya, baik. Oke. Dari kata kataba, telah menulis. Ini merupakan fiil maldi. Ya. Tadi fiil maldi apa, Akhwat? Ada yang masih ingat? Masa lampau. Iya, kata kerja yang menunjukkan masa lampau itu adalah kataba. Lalu yaktubu, nah ini juga masuk ke fiil atau kata kerja, yaitu fiil mudhari. Namanya fiil mudhari. Nah, kalau tadi fiil madi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau, sekarang fiil mudhari adalah suatu kata yang menunjukkan ya kejadian di masa yang akan datang atau yang sedang dikerjakan. Kata kerja yang menunjukkan kejadian yang akan datang atau sedang dikerjakan. Itu untuk fiil mudhari. Iya. Lalu untuk kata kitabatan yang memiliki arti tulisan, ini masuk ke masdar. Jadi ada yang namanya masdar, isim masdar. Apa maksud dari isim masdar? Isim masdar adalah kata isim ya, kata benda yang memiliki makna fiil atau kata kerja. Ya. Jadi dia ini kata benda, suatu kata ya. Tapi pada dasarnya dia memiliki makna kata kerja. Jadi kata benda yang memiliki makna kata kerja. Itu disebut dengan masdar. Itu kitabatan, tulisan. Ya. Jadi ini ya, sorof itu perubahan suatu kata. Dari asalnya ada 3 huruf saja, yaitu kata ba. Lalu bisa berubah menjadi yaktubu dengan huruf asli atau huruf asli dari 3 huruf ya. Kaf, huruf ta, dan huruf ba. Ya, berubah menjadi yaktubu dengan tambahan huruf ya. Lalu dari kedua kata tersebut ya, dari fiil asal yaitu kata ba bisa berubah menjadi kitabatan ya. Dan huruf ta, huruf kaf, huruf ta dan huruf ba juga masih ada. Nah, jadi perubahan itu disebut dengan sorof atau ilmu sorof ya. Oke, Ahmad, adakah pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Nah, tidak ada ya. Baik.
Kita beralih ke materi setelahnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi setelahnya, yaitu bahas tentang kata. Ya. Tahu ya kita kata bahasa Indonesia ya. Nah, untuk kata dalam bahasa Arab ya disebut dengan al-kalimatu. Ya. Jadi kata bahasa Arabnya adalah al-kalimah, kalimat ya, al-kalimah. Sedangkan ya untuk kalimat ya, kalimat dalam bahasa yaitu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu memiliki arti jumlah gitu ya. Dan jumlah. Ya, jadi kata dalam bahasa Indonesia ya, itu disebut dengan kata ya. Tapi kalau di bahasa Arab kata itu al-kalimah. Ya, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia ya, diartikan dalam bahasa Arab menjadi al-jumlah. Ya. Jumlah susunan dari beberapa kalimat. Ya. Dan untuk kata ya atau al-kalimatu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada isim atau al-ismu. Yang kedua ada fi'il, itu al-fi'lu atau kata kerja. Dan yang ketiga terdapat ya pembagiannya adalah huruf ya, huruf ya. Huruf dalam bahasa Arab ya, al-hurufu dan bahasa Indonesia adalah huruf. Ya. Karena kita bahas satu persatu untuk isim atau al-ismu. Kita baca di sini al-ismu, kata yang menunjukkan makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi kalau terdapat suatu kata yang tidak berkaitan dengan waktu, itu disebut dengan isim. Atau lebih mudahnya, isim adalah kata benda. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kita baca rajulun. Rajulun artinya laki-laki. Lalu asadun singa. Zahratun bunga. Untuk kata rajulun asadun zahratun, apakah kata tersebut berkaitan dengan waktu, akhwat? Tidak, Ustazah. Tidak. Maka kata tersebut ya merupakan isim ya karena tidak berkaitan dengan waktu. Lalu untuk fiil adalah kata yang menunjukkan makna yang berkaitan dengan waktu. Nah, jadi kalau fiil ini berkebalikan dengan isim. Isim tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fiil berkaitan dengan waktu. Kita memiliki makna kata kerja. Contohnya apa? Contohnya tadi ya. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba, ya, ini fi'il madhi, telah menulis. Ya. Kalau yaktubu, sedang atau akan menulis. Fi'il mudhari'nya. Lalu uktub. Nah, apa ini uktub? Uktub ini adalah fi'il amr. Ya. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata perintah. Fi'il amr adalah kata perintah. Ya. Jadi uktub, maka tulislah. Ya. Uktub kata perintah. Nanti juga kita akan bahas bagian dari fi'il. Ya. Nih. Sekarang kita masuk ke pembagian huruf. Huruf, ya, huruf adalah huruf, ya. Jadi huruf adalah
kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata lain. Ya. Jadi kalau huruf hanya terdiri dari satu huruf ya, suatu kata terdiri dari satu huruf saja tidak memiliki makna. Jadi apa yang harus dilakukan itu dengan menambahkan kata huruf-huruf yang lain sehingga huruf tersebut dapat memiliki makna. Dan huruf sendiri memiliki dua pembagian. Yang pertama, ya, ada huruf al-mabani. Al-mabani. Dan yang kedua ada huruf al-ma'ani. Huruful Oke. Nah, huruf mabani adalah atau huruf al-mabani adalah huruf hijaiyah. Ya. Huruf hijaiyah secara gampang ya. Huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Sedangkan huruf al-ma'ani dari kata makna. Ya, al-ma'ani makna. Berarti huruf al-ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki arti. Ya. Jadi berbeda dengan huruf mabani yang hanya terdapat padanya huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang tidak memiliki makna. Sedangkan huruf al-ma'ani huruf-huruf yang memiliki makna. Contohnya adalah huruf waw. Ya. Huruf wa ini memiliki arti dan. Lalu au artinya adalah atau, min dari, idza, apabila. Jadi huruf makna itu disebut dengan huruful ma'arif. Nah, dari ketiga pembagian dari kata atau al-kalimat, isim, fi'il dan huruf, jika suatu susulan dari beberapa kalimat ya, terdiri dari isim, fi'il dan huruf, jika bergabung tiganya tersebut dalam suatu jumlah, maka disebut dengan al-jumlatul mufidah atau kalimat sempurna. Jadi al-jumlatul mufidah atau kalimat yang sempurna adalah yaitu suatu jumlah yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ya. Oke. Nah, apa contohnya? Itu zahaba Muhammadun ila suqi. Telah pergi zahaba adalah fi'il ma'di. Ya. Jadi fi'il sudah ada. Lalu Muhammad ini apa? Fi'il ini ya, isim. Muhammad atau yang disebut dengan fa'il atau pelaku. Berarti tidak ada di isim atau ya. Lalu ilah. Ilah apa ini? Ilah adalah huruf ya. Iya, dia masuk ke huruf jar. Nah, tadi pada huruf ba yaitu huruf juga. Sekarang ilah juga masuk ke huruf jar. Jadi huruf jar ini menjadikan kata setelahnya berharokat kasrah. Ya, maka kata setelahnya asu pas harokatnya menjadi kasrah. Sebelumnya terdapat huruf jar. Ya. Oke, akhwat, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Insya Allah ya, Antuna berarti sudah paham. Sekarang kita materi setelahnya, yaitu tanda-tanda isim atau alifatun. Ya, oke, sebelum itu Antuna masih semangat ya? Atau sudah ada yang ngantuk? Belum.
Terutama masih semangat. Boleh ya akhwatnya jika sambil minum atau ngemil, memperhatikan ya, apa yang sedang kita pelajari. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda atau alamatul ismi. Antara anak kita Bukti Medina untuk membaca tanda-tanda isim ya. Pertama sampai akhir. Tanda-tanda isim. Yang pertama, didahului alif lam. Yang kedua, berharokat tanwin. Yang ketiga, berharokat kasroh di huruf akhir. Yang keempat, didahului huruf jar. Yang kelima, penisbatan. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, kelima tanda-tanda isim atau alamatul isim. Tanda-tanda kata benda ya. Suatu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Yang pertama, didahului lam. Yang kedua, berharokat tanwin. Tiga, berharokat yang keempat, didahului oleh huruf jar. Yang kelima, penisbatan atau idhofah. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya tanda dari isim adalah didahului oleh huruf alif lam atau disebut juga al-ta. Ya. Disebut dengan al-ta'rif. Ya. Jadi bisa disebut al atau al-ta'rif. Apa bisa disebut alif lam atau al-ta'rif. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Itu ada kata al-masjidu, masjid ya. Lalu al-ustadu, ustad atau guru. Dan yang ketiga al-baitu. Sekarang sudah jelas akhwat suaranya putus. Masih putus-putus. Tuh sekarang sudah jelas atau masih salah? Masih ya, masih putus-putus. Apa ya? Mungkin nanti kalau ada ya, kalau masih terdapat ya gangguan silakan disampaikan ya. Ya, kezeruah ini mungkin sinyalnya kurang mendukung. Dan juga hujan. Insyaallah tidak apa ya. Yang pertama, tanda dari al-ta'rif adalah didahului oleh huruf alif lam. Jadi al-masjidu, al-ustadu, dan al-bait itu artinya rumah. Jadi untuk isim-isim tersebut di al-masjidu, al-ustadu, al-baitu disebut isim karena apa? Karena sebelumnya didahului oleh huruf al atau huruf lam atau al-ta'rif. Ya. Nah, sekarang ya maka dari isim tersebut adalah adanya harokatan yaitu masjidun, tadin, ustad, guru ya, baitan, rumah ya. Jadi kalau isim yang diakhiri oleh huruf tanwin atau kata yang diakhiri huruf tanwin dia termasuk isim. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kedua ini ya, kedua perbedaan atau kedua tanda tersebut ya akhwat. Jadi kita lihat dari segi perbedaan. Kata al-masjidu menandakan perbedaan
dari segi harokat. Sekarang mungkin Ana coba Ukhti Ratna Suryani. Untuk kata al-masjidu dan masjidun, adakah perbedaan dari kedua kata tersebut dari segi harokatnya? Ratna, Mohon maaf Ustazah agak kurang jelas. Putus-putus. kurang jelas ya. Oke. Untuk apakah masih putus-putus? Masih Sudah Ustazah. masih. Sebentar. Untuk kata al-masjidu dan masjidun, ya, adakah perbedaan dari segi harokatnya antara kedua kata tersebut? Tiratna? Ukhti Ratna? Tes? Halo, tes. Oke. Halo. Sudah jelas ya? Iya. Boleh tolong diulangi Ustazah? Mohon maaf. Oke. Untuk kata al-masjidu, ya, yang contoh yang terdapat pada tanda-tanda isim yang pertama, ya, dan kata masjidun, ya, contoh dari tanda-tanda isim yang kedua. Oke, adakah perbedaan dari segi harokat antara kedua kata tersebut? Tiratna? Pas Ustazah. Bagaimana? Pas, boleh tolong dibantu Ustazah? Jadi ada perbedaan ya, akhwat, ya. Atau ya, al-masjidu. Sama ya sebenarnya ya. Tapi ada satu harokat yang berbeda. Kata al-masjidu, huruf dal di akhir dhammah, dan masjidu juga dhammah. Tapi apa yang beda? Yang beda adalah adanya harokat tanwin. Ya. Masjidun ada tanwinnya. Al-masjidu tidak ada tanwinnya pada huruf terakhir. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi akhwat, untuk isim atau kata benda yang didahului oleh huruf alif lam, ya, maka kata tersebut tidak boleh berharokat tanwin, ya, pada huruf terakhir. Ya. Jadi suatu kata yang didahului oleh huruf alif lam, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Ya, seperti contoh al-masjidu, al-ustadu, dan al-baitu. Nah, itu semua adalah isim yang diawali oleh alif lam, ya, dan tidak ada tanwin ya pada kata tersebut. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, masjidun, ustadin, dan baitan, itu semua isim-isim atau kata benda yang tidak didahului oleh huruf alif lam atau al-ta'rif, ya, maka harokat akhir dari kata tersebut, ya, boleh berakhiran dengan tanwin. Hot ya. Nah, diperhatikan untuk perbedaan antara keduanya. Oke. Sekarang kita masuk ke
tanda-tanda isim yang ketiga, yaitu berharokat kasroh di huruf akhir atau al-khafdu. Nah, jadi al-khafdu ini nama lain dari harokat kasroh, atau bisa juga disebut dengan al-jarru. Jadi al-jarru atau al-khafdu terus adalah istilah dari harokat kasroh. Ya. Contohnya adalah Bismillahi, ya, Baitul Mudiri, dan Muhammadin. Bismillahi, aku menyebut nama Allah. Ya, Baitul Mudiri artinya adalah rumah kepala sekolah. Ya. Baitul Mudiri. Ya. Rumah kepala sekolah. Ya. Atau bisa diartikan rumahnya kepala sekolah. Ya. Dan Muhammadin. Nah, oke, sekarang kita bedah kenapa harokat akhir dari kata tersebut bisa berharokat kasroh. Untuk contoh yang pertama itu Bismillahi. Ya. Oke. Untuk bismi, ya, bismi. Itu kenapa huruf mimnya bisa berharokat kasroh? Ya. Nah, jadi untuk harokat mim tersebut kasroh, ya. Kenapa? Karena sebelum, ya, karena kata tersebut didahului oleh huruf jar, yaitu huruf ba. Ya. Ya. Ini asal katanya adalah huruf ba dan ismu. Ya. Ismu itu bahasa Arab, ya, dan artinya adalah nama. Ya. Jadi aslinya adalah huruf ba dan kata ismun. Ya. Jadi kata ismi, ya, atau bismi berharokat kasrah karena sebelumnya ada huruf jar. Lalu untuk kata Allah atau lafdzul jalalah Allahi, kenapa bisa berharokat kasrah? Ya, karena kata tersebut, ya, berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya. Ya, ini Antuna ketahui dulu ini, ya, istilah-istilahnya. Insyaallah akan kita bahas arti dari mudhof ilaih dan seterusnya di pertemuan yang akan datang, ya. Ketika kita sudah sampai di materi tersebut, ya. Mudhof ilaih, ya. Lalu untuk al-mudiri juga berharokat kasrah, itu ada pada huruf fa-nya. Kenapa bisa begitu? Sama, ya, seperti contoh sebelumnya. Ia juga sebagai mudhof ilaih kedudukannya. Muhammadin, ya, ini juga karena kata sebelumnya tidak yang menunjukkan kata tersebut berharokat kasrah. Yaitu tanda-tanda isim yang ketiga. Karena kita bahas tanda isim yang keempat, yaitu didahului oleh huruf jar. Ya. Nah, sekarang kita baca di sini huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Ya. Majrur ini sama dengan harokat kasrah. Itu, ya, gampang, ya. Majrur kasrah, ya. Paham, ya, akhwat? Harokat kasrah, dhammah, fathah itu paham, ya, akhwat, ya, seperti apa bentuknya? Ada yang belum tahu apa itu harokat kasrah, fathah, dhammah, sukun, tanwin?
Ya, insya Allah sudah tahu semua akhwat ya. Atau mungkin kita ulang di sini sedikit. Ya, jadi kalau harokat dhammah kita lihat di sini. Harokat dhammah itu yang seperti ini, harokat dhammah. Itu harokat dhammah. Ya. Nah, lalu seperti huruf wawu itu adalah huruf harokat dhammah. Ya. Lalu fathah, ya. Fathah adalah garis di atas, ya. Garis di atas ini itu disebut dengan fathah. Ya. Lalu kasroh, ya. Garis di bawah. Nah, itu disebut dengan harokat kasroh. Lalu sukun, harokat sukun. Bundar seperti ini ya. Ini harokat sukun. Lalu apa? Tanwin. Tanwin ini bisa masuk ke harokat dhammah, fathah, dan kasroh. Makanya disebut dengan dhammah tanwin atau dhammahtain. Lalu fathah tanwin atau fathatain. Kasroh ya disebut dengan kasroh tanwin atau kasrotain. Nanti bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dhammah tanwin seperti ini. Lalu kalau fathah tanwin seperti ini. Ya. Fathah tanwin. Lalu kasroh tanwin itu seperti ini. Juga ada harokat tasydid nih. Ini tasydid seperti ini. Tasydid. Ya. Dan harokat yang lainnya. Insyaallah anda rasa semuanya sudah paham ya tentang harokat. Jadi untuk tambahan aja ya. Jadi huruf jar adalah huruf-huruf tersebut ya. Ada huruf bi ya, memiliki arti dengan, lalu ala di atas, min dari, ila ke, lalu huruf fi di dalam, kafa memiliki seperti ya, huruf kaf ya. Ini huruf kaf ya. Huruf k-nya saja ya. Memiliki arti seperti, lalu an dari, rubba memiliki arti banyak atau terkadang, dan huruf lam. Satu huruf saja ya, huruf lam memiliki arti milik atau kepunyaan. Jadi jika suatu isim yang didahului oleh huruf-huruf tersebut, maka harokat akhir dari huruf tersebut berharokat kasroh, yaitu wajib ya hukumnya. Oke. Jadi kalau ada suatu jumlah atau suatu kata yang didahului huruf jar, maka ini masuk ke isim. Ya. Lalu kita bahas tanda-tanda isim yang terakhir, itu penisbatan ya. Dan al-mudhaf ilaihi. Ya. Al-mudhafu dan al-mudhaf ilaihi. Oke, kita baca di sini. Idhofah yaitu gabungan dua isim yang memiliki makna secara umum mengkhususkan. Ya. Jadi idhofah ini oke, gampangnya penisbatan atau penyandaran. Ya. Oke, antuna ambil arti itu ya. Idhofah ini penyandaran atau penisbatan. Ya. Dan idhofah terdiri dari dua bagian. Ya. Pertama al-mudhaf atau isim yang bersandar dengan isim setelahnya, dan isim setelahnya ini dinamakan dengan mudhaf ilaihi, al-mudhafu ilaihi. Ya, itu isim yang disandarkan. Isim yang kedua tadi ya. Jadi kalau mudhaf ini letaknya di awal, lalu al-mudhaf ilaihi letaknya di akhir. Ya. Dan untuk mudhaf terdapat syarat ya. Suatu kata tersebut berkedudukan sebagai mudhaf. Ya. Yang pertama, kata tersebut
tidak boleh didahului oleh alif lam, huruf alif lam atau al-ta'rif. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, isim tersebut tidak boleh berharokat tanwin. Harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Untuk syarat mudhof. Atau kata yang isimnya bersandar dengan mudhof ilaihi. Ya. Lalu mudhof ilaihi adalah kata yang terletak setelah mudhof atau isim yang disandarkan. Syaratnya adalah ada dua juga ya, sama dengan mudhof. Yang pertama, ya jadi kalau untuk mudhof ilaihi ini bisa berharokat tanwin atau bisa juga didahului oleh huruf alif lam. Tapi untuk syarat yang pertama ini, ya Antuna juga harus memperhatikan tadi yang sudah Ana sampaikan. Jika isim tersebut didahului oleh alif lam, maka tidak boleh berharokat tanwin, harokat akhirnya. Namun, jika isim tersebut ya, tidak didahului oleh alif lam, maka harokat akhirnya boleh tanwin. Ya. Lalu yang kedua, harokat akhir dari mudhof ilaihi itu harus berharokat kasroh. Ya. Sedangkan untuk mudhof, harokat akhir dari mudhof ini tergantung kata sebelumnya. Ya. Jadi untuk harokat mudhof tidak ada patokan khusus untuk mudhof tersebut. Ya. Sedangkan kalau mudhof ilaihi itu wajib berharokat kasroh untuk harokat akhirnya. Ya. Nah, contoh dari ya susunan mudhof dan mudhof ilaihi atau idhofah kita lihat di sini itu ya ada suatu jumlah kitabul ustadi ya, berasal dari isim al-kitabu dan al-ustadu, artinya adalah kitabnya guru atau bukunya guru ya. Nah, lalu yang kedua adzabul qabri ya, azab kubur ya, berasal dari kata al-adabu dan al-qabru. Lalu yang ketiga baitul khasyabi, artinya adalah rumah kayu ya, terdiri dari kata al-baitu dan al-khasyabu ya. Nah, untuk contoh yang pertama ini kitabul ustadi ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang syarat dari mudhof dan mudhof ilaihi ya. Sekarang Ana tanya ya untuk contoh berikut. Tadi Ukhti Rohmah ini oke. Ukhti Rohmah deh. Sekarang Ana tanya Ukhti Rohmah. Dari contoh ya, atau jumlah kitabul ustadi ya, manakah kata yang menunjukkan kedudukan mudhof ilaihi? Oke. Yang mana Ukhti Rohmah? Iya, al-ustadi. Ya, al-ustadi benar ya, insyaallah. Lalu mudhofnya berarti yang mana? Kitabu. Iya, kitabu. Ya, jadi ini syaratnya sudah terpenuhi ya. Kitabu tidak ada alif lam. Lalu yang kedua juga tidak bertanwin harokat akhirnya. Maka kitabu kedudukannya sebagai mudhof. Lalu al-ustadi kita lihat syaratnya. Ya, jadi didahului oleh alif lam. Maka tidak tanwin harokat akhirnya. Lalu berharokat kasroh. Maka terpenuhi juga syaratnya. Nah, maka susunan kata kitabu al-ustadi yaitu mudhof dan mudhof ilaihi itu dinamakan dengan idhofah ya, penisbatan atau penyandaran yang memiliki makna kepemilikan ya, bukunya guru. Nah, karena pada susunan kata idhofah ya atau mudhof dan mudhof ilaihi itu memiliki beberapa fungsi ya. Jadi yang pertama tadi kepemilikan. Lalu yang kedua di dalam ya. Maksudnya apa? Ya, adzabul qabri. Ya, azab kubur. Jadi suatu azab yang terdapat di dalam kubur. Ya.
Jadi itu ya fungsinya di dalam. Oke. Mungkin sekarang anak tanya, azabul qabri. Ukhti Raihana ya. Ukhti Raihana. Dari kata azabul qabri, mana suatu kata yang termasuk mudhaf? Kata apa yang menunjukkan mudhaf? Oke, Ukhti Raihana. Oke, mungkin kita oper ke yang lain. Ukhti Anistia. Dari jumlah azabul qabri. Ya. Kata mana yang termasuk mudhaf? Al-azab. Iya, azabu. Lalu al-qabri di sini berarti kedudukannya sebagai eh, al- Mm-mm. bukan Mm-mm. itu. Al-kubri ya. Dilihat syaratnya. Al-qabri. Mudhof ilaih. Oke, baik, benar ya. Baik, barakallahu fiik. Kalau azabul qabri dinamakan apa ini? Susunan kata dari azabul qabri. Jadi kan kalau azabu mudhaf, kalau al-qabri mudhaf ilaihi. Nah, susunan dari kedua kata tersebut yang terdapat mudhaf dan mudhaf ilaihi disebut dengan apa? Idhofah. Iya, idhofah ya, atau penyandaran. Benar, barakallahu fiik. Lalu setelah ini memiliki gunaan atau makna asal. Ya. Jadi baitul khasyabi, rumah kayu. Berarti rumah yang berasal atau dibangun dari kayu. Ya. Sekarang anak tanya baitul khasyabi. Mungkin bisa ukhti astika ya. Ukhti astika dari baitul khasyabi. Nah, ini jumlah mana atau kapan mudhaf ilaihi. Apa Ustazah, boleh sekali lagi? Oke. Jumlah baitul khasyabi. Oke, carilah kata dari kata tersebut kata yang bukan mudhaf ilaihi dari jumlah baitul. Apa Ustazah? Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Iya. Nih ya. Jadi jumlah baitul jadi kata yang termasuk mudhaf ilaihi. Sudah jelas? Sudah paham? Jadi yang masuk ke mudhaf ilaih adalah kata al-khasyabi. Ya. Karena apa? Itu syaratnya ya. Dia berharokat kasrah, lalu berharokat atau didahului oleh alif dan tidak berharokat tanwin. Lalu untuk kata ba itu ini disebut mudhaf ya, atau bersandar dengan kata sebab. Dan al-khasyabi adalah kata yang disandarkan. Nah, untuk gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaihi disebutkan idhofah. Ya. Akhwat, sampai sini ada pertanyaan akhwat? Ustazah izin bertanya, Ya, silakan. ini syaratnya untuk yang mudhofun ilaih itu apakah dua-duanya harus terpenuhi yang ada alif lam mim atau tanwin dan harus kasroh. Kalau misalnya cuman ada alif lam atau tanwinnya saja tidak ada kasrohnya itu bisa disebut mudhofun ilaih tidak ya?
Ini akhwat, untuk isim-isim yang apa ya? Isim yang mabni ya. Jadi kita akan bahas isim mabni dan isim yang mu'rab, yaitu isim yang bisa berubah harokat akhirnya dan isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Ya. Nah, jadi kalau isim yang bisa berubah harokat akhirnya ya termasuk dari isim-isim berikut ya, seperti al-mustazi, al-qabari, al-khasyabi, ini masuk ke isim mu'rab. Maka harokat akhirnya bisa berubah, bisa fathah, kasroh, dhammah dan sebagainya. Ya. Maka kalau isim tersebut ya berkedudukan sebagai mudhof ilaih, maka wajib berharokat kasroh. Tapi untuk isim-isim yang mabni ya, seperti ada namanya isim maksur, isim manqus ya, seperti kata ini ya, ada al-fata, itu artinya pemuda. Nah, al-fata ini masuk ke isim mabni ya. Jadi harokat akhirnya tidak bisa berubah-ubah. Ya, maka kalau isim al-fatah ya, kata al-fatah ketika dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, nah, maka harokat akhirnya tidak harus kasroh ya, bahkan tidak bisa berubah menjadi kasroh ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya untuk syarat dari mudhof ilaih ya. Kita harus tahu apakah isim tersebut masuk ke isim mabni atau isim yang mu'rab ya. Isim yang dapat berubah harokat akhirnya atau isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya. Gitu ya. Oke, tadi siapa yang bertanya? Saya Ustazah Ratna. Oke, Ratna. Oke, Ratna, apakah sudah paham? Apakah sudah menjawab Sudah, pertanyaannya? sudah lumayan paham Ustazah. Masih harus Oke, belajar baik. lagi tapi. Oke, baik, barakallahu fiik. Untuk yang lainnya, adakah pertanyaan lagi? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya, akhwat ya? Ya, baik, akhwat. Eh, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari, akhwat ya. Syukron, jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga Allah berikan kita keberkahan pada pertemuan malam hari ini. Akhwat ya. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Wan Jazakallahu khairan Ustazah. wa jazakallahu khairan.